Pajak bumi dan bangunan itu berbicara mengenai kalau kita ada bumi itu tanah, ada bangunannya, jadi ada pajaknya. Yang biasa kalau yang mungut itu siapa tuh? RT atau RW yang sukanya kasih bukti PBB ya. Baru nanti kita bayar. Kalau dulu bayarnya ke RT-nya. Kalau sekarang bayarnya melalui bank, kalau di Jawa Barat dia Bank BJB. Kalau di Jakarta dia Bank DKI. Nah, kita tinggal setor. Berdasarkan NOP. NOP itu nomor objek pajak. Jadi kalau ada di lembaran dia punya PBB, ada di situ disebutkan NOP. NOP itu nomor objek pajak. Jadi itu menjadi semacam MPWP kita untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, pengertiannya mengenai pajak bumi dan bangunan ini dapat didefinisikan sebagai pajak negara, tapi dipungut oleh daerah. Jadi kalau PPH itu kan dipungut oleh Pak Pusat. Tapi kalau PBB itu dipungut oleh masing-masing daerah. Jadi sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB itu atau pajak bumi dan bangunan itu bersifat kebendaan, dalam arti besarnya terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajak. Kalau di Jakarta di bawah 60 meter, di tanahnya di bawah 60 meter itu dibebaskan PBB-nya. Nah, kalau kita di Bina Insani ini yang dipajaki tanah di tempat bangunan berada, misalnya luas areanya di mana tanahnya berapa ribu meter, terus dihitung bangunannya, maka ada namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, berdasarkan izin mendirikan bangunan itulah ditentukan berapa luas, bentuk, dan bahan yang digunakan oleh bangunan tersebut. Nilainya berapa? Nah, dari nilai itu maka nanti dihitung berapa bangunannya, berapa pajaknya. Nah, kalau di sini misalnya, kalau di rumah kita dihitung tanahnya luasnya misalnya 72 meter, bangunannya tipenya 36, berarti yang dihitung adalah 72 meter tanah ditambah bangunan 36 meter. itu doang kan. Tapi kalau di sini dihitung bangunannya sama pos sapam itu dihitung juga, nggak menjadi bangunan. Nah, kalau ada misalnya bangunan di luar bangunan utamanya ini, maka dihitung juga itu. Itu makanya perbedaannya kalau yang di bawah yang dihitung itu masuk dia PBB P1, P2, P3. Nah, kalau P1 itu dia kita misalnya ya rumah-rumah biasa lah ya, yang luas tanahnya nggak ada bangunan atau ada bangunan. Kemudian yang P2 itu juga misalnya bangunan semacam hotel atau bangunan-bangunan tertentu. Nah, tarifnya nanti berbeda. Lalu kalau P3 itu lebih rumit lagi. Ini terkait dengan apa tuh namanya?
perkebunan, kemudian pertambangan, dan di offshore. Offshore itu artinya pertambangan di lepas pantai. Jadi dihitung juga PBB-nya. Jadi kalau ini lebih yang dihitung itu kalau misalnya offshore itu dihitung bukan hanya bangunan dan nilai tanah, tapi nilai yang ditarik minyak yang keluar dari buminya. Nilainya berapa? Jadi kalau misalnya ditarik ribuan ton, bukan ton itu, ribuan barel, nanti dihitung per barelnya berapa. Kalau dia masih misalnya dolar, dihitungan jual barelnya itu dolar berapa. Nanti dia dikonversikan kepada nilai rupiah berdasarkan KMK yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Per tanggal dilaporkan. Kemudian batu bara juga seperti itu. Nilai yang terkandung bukan hanya misalnya yang pertama tanahnya luasnya kalau 5.000 hektar, kalau IUP-nya itu izin usaha pertambangan, IUP-nya pertambangan itu minimal 5.000 hektar. Minimal 5.000 hektar. Dia harus kuasain 5.000 hektar tanah yang di dalamnya sudah terkandung batu bara. Nanti 5.000-nya dibayar pajaknya, nilai yang ditarik dari buminya dibayar lagi pajaknya, dihitung pajak PBB-nya. Itu namanya P3. Jadi pajak bumi dan bangunan di atas pertambangan, ya. Nah, setelah dihitung tanahnya, dihitung lagi bangunannya. Bangunannya berapa? Ada pos sapam, ada mes, ada bangunan kantor. Itu dihitung masing-masing. Jadi makanya disebutkan bersifat kebendaan. Jadi yang ada, misalnya tanahnya, bangunannya dihitung semua, ya. Nah, objek pajak PBB itu adalah bumi atau bangunan, permukaan dan tubuh buminya yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Misalnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Itu dihitung. Jadi makanya kalau di Jakarta, kalau banyak berdiri bangunan, maka banyak lebih PBB-nya. Maka Jakarta itu dia punya anggarannya besar. Kenapa? Karena satu bangunan aja bisa bayar berapa puluh miliar kan. Satu bangunan yang kayak tower, satu bangunan itu bisa berapa meter, berapa ratus lantai gitu lah. Ada nggak ratusan lantai? Ada yang ratusan lantai nggak? Nggak ada ya. Paling sekitar lah. Paling tinggi dulu itu BNN 46 lantai. Kalau nggak salah, yang terbaru itu ada sekitar 70 atau sampai 80 lantai. Jadi hitung aja, jadi berapa bangunannya, berapa tanahnya di bawah sedikit, tapi bangunannya yang menjadi PBB-nya tinggi. Itu makanya daerah Jakarta itu sangat banyak anggarannya, karena dari PBB itu. Di luar dia mendapatkan pendapatan dari kayak restoran, kayak hotel. Di Jakarta kan hotel banyak kan, jadi mereka dapat. Belum lagi sekarang itu kafe-kafe banyak yang beredar itu. Jadi itu yang perlu
dimengerti dulu. Nah, kalau tanah tadi bumi itu adalah permukaan bumi. Tapi kalau misalnya sawah, sawah, tanah dan pekarangan itu buminya. Kalau bangunannya konstruksi teknik yang ditanam di di atas tanah tersebut, ya. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan. Nah, jadi kalau kita bicara bumi itu, bangunan itu ya rumah, atau bangunan-bangunan permanen yang lainnya gitu kan. Tapi jalan merupakan bangunan juga, dihitung juga. Ya. Kemudian emplasemen itu jadi bentar ya. Kolam renang, pagar, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah. Kalau taman yang kayak di mana itu, ada taman di Bekasi yang tempat bermain itu. Kalau di Jatiasi ada itu di bawah tol, ada di bawah kayak buat apa itu namanya? Yang kalau yang buat ya skating itu, kayak skating apa namanya yang gitu, nggak takut mati dia bisa loncat di mana-mana aja ya. Nah itu jadi itu nggak dipungut PBB karena itu menggunakan dana APBN atau dana APBD, ya kan? Berarti yang digunakan oleh pemerintah enggak. Tapi kalau saya pernah ke Bandung, ada satu rumah sakit Sentosa kalau nggak salah itu. Di atas bangunan itu ada tempat kayak tamannya luas. Jadi seluas bangunan itu di atas itu khusus taman. Orang tempat misalnya kalau orang-orang sakit itu kalau mau kayak bersantai di situ, kalau mau berdoa di situ bisa ya di atas. Dan itu disusun sedemikian rupa, rapi dan enak. Kalau di sana nggak ada yang ribut, kecuali orang-orang yang berdoa ada di sana. Jadi itu mungkin itu juga dikenakan PBB. Tapi seharusnya kalau fasilitasi umum kayak sekolah, kayak rumah sakit, itu harusnya jangan. Oke. Oke. Itu ya. Dermaga, fasilitas lain yang memberi manfaat. Oke. Kemudian objek PBB yang dikecualikan. Ini nih. Kan termasuk rumah ibadah. Tapi coba ditanya dulu, rumah ibadah pernah dibayar PBB enggak? Siapa di sini yang pengurus masjid? Apa itu yang kalau yang pemudanya masjid itu apa namanya? Hah? Pernah nggak dibayar PBB-nya? Nggak pernah ya. Karena biasanya masjid, gereja itu dia masuk ke pasos ya. Jadi fasilitas umum itu tidak dipajakin. Maka kalau perumahan, kalau didirikan perumahan ada pasosnya. Kalau nggak salah 20% dari total 20% dari total tanah yang dimiliki oleh
properti itu digunakan untuk pasos. 20%. Itu peraturan kalau mendirikan perumahan. Jadi 20% itu disediakan untuk pasos dan fasilitas umum. Jadi misalnya fasilitas umum itu jalan, terus taman, terus yang berikutnya kayak misalnya untuk fasilitas rumah sakit itu disediakan bagi perumahan-perumahan besar ya. Seperti dulu Serpong Plaza, perumahan Bumi Serpong Damai. Itu kan dulu yang pertama-tama mendirikan kota mandiri kan. Nah, di situ dari semua itu 20% digunakan untuk pasos dan pasum. Jadi termasuk di sana jalan umum. Itulah makanya harga rumah itu jadi mahal. Karena kalau kita hitung-hitung tanah di situ misalnya taruh 1 juta, 60 meter 60 juta kan? Kalau 100 meter 100 juta. Tapi kalau dijual rumah di situ, bangunannya paling mahal itu sebenarnya hanya sekitar 50 juta. Rumah yang dibangun satu lantai ya. Nah, kenapa dijualnya menjadi 400 juta? Karena untuk menanggulangi pasum dan pasos itu. Jadi karena itu mereka beli kan, sudah dibeli perumahan, digunakan lagi untuk siapa ya? Minta tolong yang di rumah di unmute dulu ininya supaya jangan terganggu di sini ya. Tolong di unmute ya. Nah, jadi nanti untuk terkait di sini digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial dan lain-lainnya itu tidak dikenakan, tidak dipungut PBB. Digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala, merupakan tidak termasuk objek PBB. Oke. Kemudian itu tadi yang di ini ya. Kemudian tanah-tanah yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Karena sebenarnya perwakilan diplomatik itu tidak boleh menguasai tanah di Indonesia. Menyewa oke. Jadi untuk perwakilan diplomatik itu misalnya konsulat, kemudian ada juga misalnya embassy atau kedutaan, dia hanya menggunakan tanahnya, jadi sehingga tidak dipungut pajak. Oke. Kemudian subjeknya adalah orang pribadi dan badan tetap seperti biasa, subjek PBB-nya yang memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki atau menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Itu subjek pajaknya ya. Nah, subjek pajaknya itu tadi orang pribadi atau badan ya tadi. Kemudian dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, NJOP namanya. Ya. Di NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkyu kecuali Menteri Keuangan untuk daerah tertentu, ya. Kalau di Bekasi dulu itu tanah di Narogong sini paling mahal 300. Dulu tahun berapa saya di sini? Tahun 95 saya 96 sudah ada di Bekasi. Jadi itu tanah paling murah paling 300 ya. Sini. Tapi sekarang coba tawar. Tanahnya berapa? Jual tanah 300 rupiah. 300 ribu.
Di perumahan kami di BTR itu dulu 65, dia beli tanah itu dulu 65 perak. Bayangkan sekarang dia jual berapa per meter. Tanah di situ sudah bisa 1 juta sampai 2 juta per meter. Nah itu, maka nilai jual objek pajak itu ditentukan oleh pemerintah. Tapi nilai yang biasanya kita jual adalah nilai pasar. Itu berbeda. Nilai jual objek pajaknya berdasarkan ketentuan pemerintah. Tapi yang sering kita lakukan adalah nilai pasar. Maka kemarin kami ada klien saya beli tahun 2000-an itu di Senayan itu dia masih beli itu satu ruko 1,2 M. Kemarin dia jual 14 M. Jauh kan? Nah, makanya di situ di apa namanya? Nilai antara NJOP dengan ininya sangat pasti jauh berbeda. Kalau dengan nilai pasar itu kan nilai tawar orang kan. Orang menawarnya berapa? Kalau misalnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan, misalnya daerah Jakarta itu dia hanya 8 juta. Kalau kemarin tuh udah sekitar hampir 20 juta per meter. Berarti nilainya beda kan? Jauh. Tapi maka di permasalahan di perpajakan itu nilai jual objek pajaknya biasanya ditambah 30%. Biasanya kalau di notaris itu pasti kita tahu. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, itu makanya wajar atau tidak itu. Nilai pasar kan nilai orang menawar kan. Kayak lelang itu. Harga lelangnya ditawar pertama 100 juta. Datang karena gengsi, wah aku mau 120 juta. Yang sana naik lagi 100 juta. Bisa menjadi 300 juta dari 100 juta loh. Itu karena nilai apa? Nilai tawar orang. Kayak kita lelang di satu acara-acara tertentu, orang nawarnya cuma 100.000, harga itunya 100.000 bisa menjadi 20 juta. Padahal nilainya apa? Kayak topi gitu. Coba kalau ke topinya si Avatar, siapa itu anaknya siapa tuh? Anaknya siapa? Si yang terkenal, artis terkenal. Raffi Ahmad. Siapa? Avatar atau siapa? Oh, Avatar. Ganti-ganti nama orang. Iya, misalnya itu kan. Ada yang mau beli itu 100, misalnya 20 juta. Padahal berapa lah topinya itu? Paling belinya itu kemarin 300.000 kan. Tapi karena anak terkenal, ya belinya jadi 20 juta kan. Sama dengan kalau udah dilihat wanita cantik, apapun dikasih ininya kan. Kalau di orang Batak itu nilai seorang wanita itu bisa menjadi ratusan juta. Ya, tapi yang sayangnya sudah dibeli mahal, disia-siakan pula. Jadi percuma uangnya pergi kan. Itu loh. Oke. Nah, itu mengenai NJOP. Jadi nilai dasarnya PBB itu adalah NJOP. Nilai jual di daerah. Maksudnya Bekasi, Kerawang, Jakarta itu berbeda NJOP-nya. Masing-masing punya tarif tersendiri, ya. Itu. Oke. Nah, misalnya kalau NJOP-nya misalnya 200 juta 300 juta, maka ada namanya NJOP PTKP, NJOP TKP. Nilai objek pajak tidak kena pajak. Berdasarkan daerah tertentu. Kalau di Jakarta itu biasanya 60 sampai 80 juta. Jadi kalau harga tanahnya untuk menghitung PBB-nya, kalau harga tanahnya 200 juta, maka dikurang dulu 80 juta. Ya.
Setelah kurang 80 juta, baru nanti dikalikan 40% kali 5%. Ya, NJOP. Namanya NJOP. Kalau misalnya ini NJOP-nya 200 meter sama dengan 200 juta, maka NJOP TKP misalnya 80 juta. Ini berarti dasar perhitungannya adalah ini dikurang 80 juta, berarti 120 juta. Nah, baru nanti dikalikan dengan 40% atau kali 5% kali 120 juta. Berapa? Itu PBB yang harus dibayar. Ininya. Nah, nanti kita lihat rumusnya ya. Oke. Jadi ada apa tuh namanya yang tidak kena pajak. Makanya disebutkan tadi kalau nilai tanahnya di bawah 60 juta itu tidak dipajaki. Nih, besarnya JKP nilai jual kena pajaknya 40%. Kemudian maaf. Ini 0,5% ya. Jadi tarif kali NJKP nilai jual objek pajak. Jadi namanya yang ini NJKP nilai jual kena pajak. Ya. Jadi nanti 40% kali 0,5% atau supaya lebih gampang 120 juta kali 40% kali 0,5%. Supaya lebih gampang dibandingkan ya. Kan kalau misalnya nanti 40% kali 0,5% kayak ada bingung kan. Jadi maksudnya itu kalikan kalau belajar matematika waktu SMA ini dibuat dulu begini kan. Iya kan? Baru dikalikan itu. Saya sih nggak pintar matematika tapi ingatannya. Oke, kayak gitu. Ya. Nah, itu nanti sesuai dengan tarif PBB tahun 2009 ya. Atau pasal 80 undang-undang PBB-nya. Nah, tapi konsep yang 0,5% ini tidak semua sama. Antara pedesaan dan perkotaan beda. Jadi nanti itu menjadi tugas kita ya. Coba dibuat nanti perhitungan pakai PBB P1, P2, P3. Bikin contohnya. Kan kalau misalnya kita sebut tadi, kalau di desa dia pakai P1, P2, di perkotaan. Kemudian P3 itu udah termasuk kepada apa tuh namanya? Yang perkebunan, pertambangan, kayak gitu-gitu. Ya. Supaya lebih ini. Kita masih mau perpanjang sampai 20 menit lagi. Soalnya ininya udah mau habis. Bisa ya? Iya, jadi itu konsepnya NJOP-nya. Jadi jangan lupa ini ada NJOTKP.
NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Artinya kalau kita pakai apa namanya, kalau nilai tanahnya di bawah kayak di kampung gitu, saya pernah ada klien saya berapa beli 1000 meter katanya, dia cuma beli 45 juta. Wah banget ya. Tapi saya beli tanah di apa di Singkil itu Aceh 6 juta berapa tuh? 8 juta 1 hektar 10.000 meter ya. Tapi kan nilai tanahnya, nilai di sana, nilai jual. Tapi sebenarnya itulah masalahnya di bagi petani. Kayak misalnya petani seperti di Sarawang. Sarawang ini terkenal dengan luasnya apa namanya datar, tanahnya itu datar. Lalu orang nanami padi kan, tapi kan kalau orang bilang kamu nilai padi yang kau dapatkan setahun berapa? Saya dapat 1 ton. 1 ton kau jual berapa? 1 ton dibuat paling 80 juta misalnya. 80 kebanyakan ya. Paling 30 juta. Datang para investor itu, dia bilang, udah begini kan tanam berapa? Saya beli 300 juta. Mikirnya gimana? 300 juta, kalau gue bisa tahun cuma dapat 30 juta, mending dijual aja. Tapi dia nggak pikir nilai setelahnya itu kan. Emang kalau sudah punya uang 300 juta, terus mau ngapain? Kalau nggak digunakan, nggak dibuat apa, nggak dikembangkan, kayak di mana itu? Kayak di mana itu yang kemarin yang dibeli Pertamina itu tanahnya di daerah Jawa Timur. Begitu dibeli miliaran duitnya, begitu miliaran duit dibeli mobil semua, tiba-tiba miskin sekarang. Coba saya